Tolong bangunin sekolah aku dong biar kami bisa belajar lagi. Di sejumlah daerah diwarnai kecurangan. Penelusuran tim investigasi harian. Bang, bener nggak seluruh Indonesia itu penuh dengan korupsi? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, seperti biasa kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral nih guys di sosial media, baik itu di TikTok maupun di Facebook dan di sosial media lainnya guys. Seperti apa videonya? Ini deh guys. Ini deh guys. Aku dong biar kami bisa belajar lagi gitu. Jangan baju Apa ini? basah, celana basah, semuanya basah. Namanya siapa? Fitri. Ini saya dengar dari Fitri ya. Kondisinya udah tidak layak. Udah tidak layak untuk ditempati untuk belajar siswa itu. Di sini pun kelihatan bahwa ini pintunya jelek kan, nggak ada pintunya. Kenapa diginiin? Untuk menghindari hewan-hewan yang masuk seperti kambing, ayam gitu ya. Jadi kalau kamu belajar tiba-tiba kambing masuk gitu. Ada. Terus gimana? Langsung dikeluarin lagi. Ini atapnya juga udah pada rusak, Pak. Udah dimakan rayap ini. Iya, Ini dong. iya, Udah hilang gentengnya. iya. Mungkin udah lama nggak direhab gitu. Perasaan saya sangat sedih sekali gitu, melihat bangunan seperti ini. Bahkan di dalam lebih parah lagi Kak Willy. Serius? Coba lihat. Ini lampu mana? Lampu mati. Nggak ada lampu. Alah. Halo. Jadi ini dalam kelasnya nih. Iya. Plafonnya udah bocor. Waduh. Bolong. Ini air masuk dong. Kalau air gak masuk ini mah. Cuma atapnya takut-takut si plafon ini roboh menimpa anak gitu. Lebih parah lagi. Iya. Takut pas belajar gitu. Bangku doang. Jadi kamu belajar sambil deg-degan dong. Itu temboknya udah pada bolong-bolong. Nih, lihat deh. Bisa hancur, Pak. Udah lapuk lagi. Iya. Sini bangku kurang itu, anak belajar sambil di bawah. Setiap hari kalau pulang baju kotor, belajar di bawah, nggak ada kursi, nggak ada meja. Ini jendela. Nggak ada kursinya. Aku lagi nyapu kemarin gitu. Ada suara. Pas dilihat jendela udah pecah di bawah. Oh gitu. Ini bolong akibat mungkin udah lama sekali, makanya kaca juga bisa rapuh. Tutupin pakai kardus. Iya, tutup pakai kardus. Tapi air masuk juga kan? Pasti. Ih, burungnya banyak banget, Pak. Ini kok ada hewan-hewan, Pak? Horor banget. Iya. Papat besi gimana, Fit? Ya udah nggak kepake. Apalagi kalau hujan kan dipakai itu malah kapurnya Oke. yang habis. Itu juga ada kotoran burung. Iya, banyak banget yang nempel. Jadi ini udah kacau banget ya, Pak? Iya. Butuh biaya berapa? 70-an. Juta. Iya. Udah saya bantu ya, Fitri ya. Iya. Makasih. Insyaallah. Tas dong. Sekarang gini, pemerintahnya nih kemana? Pemerintahnya nih kemana? Dana pendidikan itu kemana? Orang semuanya itu ada dananya. Aduh, uangnya itu dikemanain sih? Setiap sekolah itu ada dananya masing-masing. Itu udah ada dalam undang-undangnya. Entah itu nggak diturunkan atau apa, gue bingung juga. Kok bisa sekolah itu bisa sehancur ini gitu? Belum lagi akses jalan yang menuju ke sekolah, belum lagi di sekolahnya. Indonesia itu macam-macam sebenarnya, masalahnya gitu. Masalahnya itu macam-macam. Jadi gue tuh selalu bingung ketika ada seorang pemimpin yang mau hanya berfokus untuk membuat ini, membuat itu, sedangkan pendidikan kita, akses ke pendidikan kita dan tempat belajar kita itu sangat carut marut. Padahal salah satu kunci negara untuk maju itu adalah pendidikan. Kok bisa dibiarkan gitu? Ini teori apa yang dipakai? Gue bingung juga ini sama pemerintah kita ini. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya.
Ini dia guys. Ini apa ini? Investigasi Kompas Seleksi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru atau P3K di sejumlah daerah diwarnai kecurangan. Penelusuran tim investigasi harian Kompas bahkan mendapati guru-guru yang tidak pernah mengajar atau bisa disebut siluman dapat lolos seleksi P3K. Investigasi ini mengungkap sejumlah dugaan skandal dalam seleksi guru P3K yang terjadi pada tahun 2023 dan 2024 di Sumatera Utara, Jambi, Banten, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Orang-orang berpengaruh diduga mengambil keuntungan dari proses seleksi ini. Lantas, kecurangan seperti apa saja yang dilakukan? Dan siapa guru honorer siluman itu, serta oknum-oknum yang terlibat? Di Kabupaten Kerinci, Jambi, Kompas melacak jejak kecurangan pada peserta yang lulus seleksi P3K tahun 2023. Salah satu guru berinisial KA diketahui baru mengajar di sebuah sekolah dasar negeri di Kecamatan Kayu Aro, Kerinci pada bulan September tahun 2023, hanya beberapa hari sebelum masa pendaftaran seleksi P3K yang dibuka pada periode 20 September hingga 9 Oktober tahun 2023. Anehnya, KA tidak tercatat di daftar nama guru bulan Agustus tahun 2023. Namanya juga tidak tercantum pada bagian struktur organisasi sekolah pada tahun ajaran 2021-2022. Setelah itu, Kompas mendapatkan daftar nama pegawai non-ASN Kabupaten Kerinci dan mendapati nama KA terdaftar sebagai anggota staf bagian umum dan keuangan, bukan sebagai guru honorer di SD negeri. Saat dikonfirmasi, KA menyebut dirinya diperbantukan sebagai ajudan Bupati Kerinci periode tahun 2014 hingga tahun 2024. Tapi berarti 2019 Bapak udah ngajar di situ ya? Ya, udah ada daftarnya di situ. Tapi pernah ngajar di situ? Belum pernah lagi, cuma diperbantukan langsung. Sebenarnya langsung diperbantukan langsung Bapak masuk di situ. Sebab daftar kita di kantor itu nggak valid, makanya kita harus dari SD. Nanti habis jabatan berarti kita mau kemana? Itu kita berpikir kan? Kita guru itu di kita ke guru, nggak bisa di kantor kan gitu. Beralih ke Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Ada lagi contoh guru honorer siluman lainnya, yaitu DI, 36 tahun. DI tercatat sebagai guru honorer di Kecamatan Hinai, Langkat pada sistem data pokok pendidikan atau Dapodik per 2 September tahun 2024. Merujuk pada data guru di SD negeri tersebut, dari Juni tahun 2022 hingga Desember tahun 2023, tidak ada nama DI di daftar hadir guru, termasuk pada dokumen pembagian tugas guru per 5 Januari tahun 2023. Namanya mulai muncul dalam daftar hadir tahun Januari 2024, namun tidak ada paraf tanda kehadiran dia. Berdasarkan penelusuran, ada dokumen yang menunjukkan DI bekerja di instansi Dinas Pekerja Umum atau PU Kabupaten Langkat sebagai tenaga non-ASN atau honorer per 5 Oktober tahun 2022. Bertugas sebagai operator komputer dinas PU dengan masa kerja 5 tahun 7 bulan. Ternyata saat ditemui di SD negeri di Kecamatan Tanjung Perak, Langkat, Senin 21 Oktober tahun 2024, DI membantah pernah bekerja di Dinas PUPR Langkat. Tapi dulu sempat di DPR atau memang belum pernah atau gimana? Kalau seperti itu, itu kan instruksi orang. Ya makanya kamu tanya apa? Nggak belum pernah di DPR. Berarti memang dari dulu konsumsi orang-orang seperti itu kan orang-orang yang nggak kenal sama saya, nggak pernah nampak saya ngajar di sekolah. Temuan pada DI dan KA itu hanyalah sebagian contoh dugaan keberadaan guru honorer siluman dalam praktik pendidikan di daerah. Manipulasi data mengajar menjadi cara agar seseorang dapat mengikuti seleksi P3K. Mereka kadang dibantu oleh kepala sekolah dan pejabat setempat guna memutuskan utak-atik data pokok pendidikan untuk keperluan seleksi. Pada seleksi tahun 2024, syarat untuk terdaftar dalam pangkalan data BKN adalah tenaga honorer yang bekerja selama 1 tahun per 31 Desember 2021. Dengan kebijakan ini, guru honorer yang dapat mengikuti seleksi P3K tahun 2024 gelombang pertama adalah guru yang sudah mengabdi selama 4 tahun di sekolah negeri. Namun, karena manipulasi data, guru-guru baru juga masuk dalam pembekalan data BKN tersebut. Semuanya penuh dengan tipu-tipu. Gimana tuh nasibnya? Guru-guru, cikgu-cikgu yang udah bekerja puluhan tahun, tapi nggak diangkat-angkat menjadi pegawai kerajaan atau kalau di Indonesia itu pegawai negeri lah ya.
kalau di Malaysia pegawai kerajaan. Lantas gimana nasibnya kalau semuanya harus dibuat seperti ini? Jadi kalau nggak ada orang dalam, nggak punya apa-apa. Seperti itulah Indonesia. Sampai kapan? Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Bang, bener nggak? Seluruh Indonesia itu penuh dengan korupsi. Menarik nih. Pembahasan tapi jurang. Tapi kadang kita harus bikin hidup lebih menantang. Indonesia itu memang masih rentan sama korupsi. Buktinya bisa kamu cek di Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Nah, yang menarik, ternyata ada peta yang bisa ngasih tahu kita daerah mana nih yang paling rentan korupsi. Petanya kayak gini. Namanya SPI, Survei Penilaian Integritas. Daerah yang paling rentan korupsi warnanya merah. Yang kuning itu artinya waspada, dan yang hijau artinya aman dan terjaga. Masalahnya ini kenapa banyak banget yang merah, kocak. Yang hijau cuma satu daerah doang nih. Coba kalau kamu daerahnya di sini, setuju nggak sama hasil peta ini? Nah, adanya peta ini justru bagus. Jadi kita tahu di mana kita harus bebenah supaya Indonesia bisa bersih dari korupsi. Peta ini bikinan KPK lewat SPI, Survei Penilaian Integritas. Berarti valid dan terpercaya nih sumbernya. Kita juga bisa bantu ngisi survei dan bantu bikin laporan kalau di daerah kita masih ada praktek korupsi. Jujur, saya lihat ini jadi excited sama masa depan negara kita. Karena ternyata makin transparan cara monitornya. Insya Allah, secepatnya kita habisin satu-satu tuh yang korupsi. Apalagi presiden baru kita tegas banget urusan hal ini. Berani mengisi, habisi korupsi. Kalau menurut kau gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Gue nggak setuju tuh yang Pulau Jawa itu kuning. Gue lebih setuju Pulau Jawa itu merah. Karena penangkapan orang yang korupsi selama ini itu yang banyak tuh dari Pulau Jawa. Gue nggak setuju tuh kalau kuning. Gue lebih setuju merah itu. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.